Teko-teko ini tentu bukan berisi air minum, melainkan bagian dari perangkat interior kafe yang berada di Plaza Senayan ini. Tak hanya teko, jajaran lampu-lampu ini juga menghangatkan cahaya interior kafe yang bernuansa rumahan. Siapa sangka, benda kreasi seni ini ternyata merupakan sampah dan bahan bekas industri. Di tangan para anak muda dari Bierko lah benda-benda itu tercipta. Salah satu kreatornya adalah Ibo. Di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Ibo dan kawan-kawannya bereksperimen. Menggerakkan tangan kreatif mereka dengan mengubah rongsokan industri menjadi karya seni. Ibo dan 3 rekannya di Bierko menamakan kreasi mereka seni industrial vintage karena menggunakan barang-barang industri dengan konsep tempo dulu. Sedikit kejenuhan lah, bisa dibilang kejenuhan rutinitas kerjaan kantor gitu. Kantor masing-masing, kerjaan masing-masing. Pengen ada sesuatu yang bisa disalurin kreativitas dengan output yang berbeda gitu dari rutinitas kerjaan. Yang simpel-simpel aja sih, kita senang mengolah sesuatu yang barang-barang sekitar kita sih, dari mulai mendekor atau bahkan membuat produk-produk aksesoris sendiri gitu untuk kita pakai sendiri. Tak ada ketentuan khusus dalam kreasi ala Bierko. Apapun bisa menjadi sumber inspirasi. Kita benar-benar yang pengalaman pribadi kita sama barang aja yang pas kita lihat itu menurut kita, wah ini gua kayaknya jatuh cinta lah, langsung ada kayak misterinya sama barang, sikat aja sih mereka, rata-rata kita berempat gitu. Jadi emang bener-bener pengalaman pribadi sama barangnya yang pernah disentuh, yang pernah dilihat, itu aja sih, kita modalnya itu aja. Jadi nggak pernah yang kita telit, misalnya kita bentuknya untuk bulan depan kayaknya yang agak lengkung gitu misalnya. Cari yang bentuk-bentuk barang shape-nya lengkung semua, enggak juga sih. Jadi itu aja sih tadi, pengalaman pribadi aja sama barangnya. Itu udah kayak apa ya? Spiritual kali. Spiritual sekitarnya masing-masing sama barang, pas ngeliat wah ini dia nih, ya gitu aja sih. Lampu berdesain unik ini adalah salah satu karya cipta Bierko. Lampu-lampu seperti ini bisa terjual dengan harga mulai 300 sampai 800 ribu rupiah. Bahkan jika pembuatannya rumit bisa mencapai jutaan rupiah. Padahal bahan-bahannya hanya sesederhana baut, kabel, dan bohlam biasa. Alat-alat yang digunakan dalam proses produksi juga standar alat produksi desain mock-up, seperti bor, alat potong besi, dan perkakas-perkakas lain. Meskipun sudah memiliki alat produksi, ternyata Bierko masih kesulitan menerima order. Terlebih jika proyek besar. Jujur aja, Bierko tuh bukan pabrik gede yang tiba-tiba bisa bikin bodi mobil juga, enggak kan, lampu yang gitu. Itu kita alat. Jadi kita sangat-sangat menikmati proses sih sebenarnya juga. Jadi kita kalau kita mampunya segini dulu, maksimalin aja itu gitu. Pengalaman bekerja sebagai konsultan desain mereka aplikasikan pada hasil produk Bierko. Mulai dari ide, desain, sampai proses pembuatan dibuat dengan detail. Sehingga setiap produk buatan mereka memiliki ciri khas, bernilai seni, dan berbeda satu sama lain. Itulah sebabnya harga hasil produk Bierko lebih tinggi dibanding dengan kerajinan lampu lainnya. Berawal dari pameran di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2010, karya Bierko kini dilirik banyak kalangan, seperti arsitek dan konsultan. Tak heran, mereka kini kebanjiran order mendesain ruangan seperti kafe, barbershop, atau perkantoran. Cafe Monolog adalah salah satu klien Bierko. Desain interiornya stylish dengan instalasi lampu unik. Kalau untuk di restoran, barbershop, itu memang akhirnya mengarah ke situ, dan itu dari mulut ke mulut sih biasanya. Yang buat lampu di restoran ini siapa, akhirnya semua corongnya ke kita. Akhirnya klien-klien kita ya di target market itu. Dan memang sih kalau kita lihat juga yang berani explore olahan bentuk dan material di restoran itu.
Beda kalau diaplikasikan ke office atau apartemen mungkin ya agak kurang pas gitu. Untuk satu proyek seperti kafe monolog misalnya, Birko mengambil keuntungan hingga 70%. Ini artinya jika satu proyek dihargai 120 juta rupiah, sesungguhnya modal yang keluar hanya sebesar 36 juta. Karena responnya lumayan cukup besar, akhirnya dua orang, terutama yang cowok, memberanikan diri untuk resign. Resign dari tempat kita kerja. Ada yang pengalamannya 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun kita kerja di agensi, ada di konsultan branding waktu itu saya. Akhirnya harus fokus, memutuskan, oh ini ada peluang, kita sudah memulai sesuatu, mempertanggungjawabkan. Udah ada permintaan, kita pertanggungjawabkan untuk bisa terus. Selain pengerjaan berdasarkan proyek, produk Birko juga dijual secara retail. Sayang, produk retail Birko hanya dijadikan sebagai ajang promosi brand. Pilihan untuk tidak bermain di pasar retail lantaran trafik penjualan retail lebih rendah, sementara keuntungannya hanya sepertiga dari nilai produksi. Birko adalah wujud perjuangan Ibo dan rekan yang lahir dari semangat mencintai minat. Berbekal barang bekas, Birko menyulap karya bermakna lewat ide dan inovasi.